Ada dua sisi yang bisa kita lihat terkait permasalahan ini. Yang pertama, dari sisi birokrasi pemerintahan terlihat Bupati dalam hal ini sebagai kepala daerah itu lemah. Dia sebenarnya punya infrastruktur pembantu yang pintar, berpengalaman, tapi malah tidak dipakai. Yang dia gunakan malah tim-tim sukses dalam tanda petik, atau kita bilang tim 11 yang sebenarnya tidak terlalu membantu, justru jelongkrongke dalam tanda petik, memberi arahan-arahan, bisikan-bisikan yang salah, sehingga akibatnya seperti hari ini. Bupati seperti mengambil alih semuanya, tapi seperti tidak bisa apa-apa, atau bahkan mencela-mencela. Kenapa saya bilang mencela-mencela? Karena regulasi dia rubah, dan itu salah. Yang kedua, kebijakan dia ambil, dia fasilitasi, dia dorong, dan berjanji komitmen mau tanggung jawab. Kalau tidak dalam format kami, desa mandiri, Pemkab nggak bertanggung jawab, tapi kalau CAT mau tanggung jawab, tapi setelah ini meledak, bermasalah, dan kecurangan itu muncul, beliau juga nggak tanggung jawab mengembalikan ke desa. Ini mencela-mencela. Dari sisi yang kedua, secara politis beliau juga jadi kelihatan lemah. Pemenang yang didukung oleh partai besar gitu kan, tapi tidak ada support dari politik yang saya lihat hari ini, kayak sendirian. Saya kasihan, tapi menurut saya dua sisi ini menarik, tidak profesional jadinya, dan malah kebijakannya ngawur. Kalau saya sih lihat kondisi situasi saat ini, dan saya sering terjun langsung ke lapangan, banyak dugaan dari masyarakat itu bahwasanya Parades ini banyak kerabat yang jadi, kemudian banyak isu-isu dugaan uang juga kan di Parades ini. Temuan faktanya sih baru dugaan rekaman-rekaman, beberapa masyarakat udah ngasih rekaman itu sedikit-sedikit. Terus kemudian ada juga dampak dari Parades ini juga menyedihkan bagi orang tua peserta dan lainnya, terutama trauma psikis. Kemarin ada di daerah Desa P itu sampai orang tuanya ibunya ini sakit, dirawat di rumah sakit. Nah, saya sih harapannya simpel ya. Memang Blora ini kan membutuhkan perangkat, tapi setidaknya pelaksanaannya ini mulai dari awal sampai akhir kemarin itu seharusnya keterbukaan semua. Seolah-olah ini kan dugaan kesannya kayak sudah kayak di setting gitu ya, dugaan loh, baru dugaan. Seperti contoh dugaan dari desa mana kemarin itu ngadu, Mas ini gimana kerabatnya lurah itu jadi, terus gitu. Terus dugaan untuk dari desa kemarin mana lagi ya, itu juga, Mas ini ada isu dugaan bayar ini gimana. Gitu. Sampai saat ini sih masih gendol nulis terus ya. Terutama ini yang orang tuanya lagi sakit, daerah Desa P ini. Saya mencoba mengawalnya sampai tuntasnya. Terus itu kemarin saya kan liput aksi-aksi kemarin. Ini saya bacakan tuntutan dari beberapa teman-teman yang aksi. Mereka menuntutnya satu, yang pertama, batalkan hasil tes CAT karena banyak kecurangan untuk katron nilai. Yang kedua, minta Polda Jateng lakukan audit forensik sistem terhadap komputer dan aplikasi yang digunakan tes seleksi Parades Blora. Yang ketiga, verifikasi ulang SK pengabdian dan surat domisili yang diterima panitia. 4. Batalkan hasil tes ujian komputer. 5. Meminta Presiden
Gubernur dan KPK menghentikan kegiatan parades blora yang syarat kecurangan dan permainan uang. Harapannya sih kalau memang dugaan ini benar, untuk sementara kalau ada pelantikan lagi ditunda lah. Kita hormati masyarakat, penyampaiannya masyarakat ini sedang membutuhkan kita. Itu saja sih. Semoga ke depan lebih maju sesuai dengan slogannya Sesarengan Bangun Blora. Bersama-sama kita membangun Blora dari hal kecil sampai atas. Bukan parades ini bukan masalah karena pendidikan SD SMP TK, tapi cara bermainnya harus terbuka, transparansi. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terkait Mbak Ami yang Amiatul Hasanah yang dikalahkan dicurangi, kami melihat benar ini kecurangan dan faktanya bermunculan, dan meskipun kemudian ada surat dari PMD atas nama Bupati, kami tetap akan melawan. Kami sudah laporkan kemarin di Ombudsman, dan kami akan terus mengawal karena sangat kuat sekali bukti bahwa panitia desa sudah berlepas tangan, tapi ini masih terus didorong sampai Pak Camat menawarkan uang pengganti macam-macam. Ini dramanya terlalu ngeri, sehingga kami secara hukum punya bukti cukup kuat untuk melawan dan memenangkan Mbak Ami, insya Allah. Pak, tadi kok nyinggung soal Ombudsman. Kemarin kan ke Ombudsman, substansi apa yang disampaikan ke Ombudsman kemarin? Ombudsman itu lembaga yang menginvestigasi, menerima laporan dan menginvestigasi permasalahan maladministrasi. Terjadi maladministrasi fix di Kalauwoh Mojo, desanya Mbak Ami, bahwa dia yang sudah diputuskan oleh panitia sebagai pemenang ranking 1 tahu-tahu diganjal dengan tambahan SK pengabdian, dan itu maladministrasi. Nggak boleh setelah ditetapkan sebelum tes CAT itu harus nggak boleh ada. Kalau ada orang yang tidak memenuhi syarat, justru seharusnya dia didiskualifikasi, nggak boleh ikut tes CAT. Tapi ini malah ditambahi, dimenangkan, dan itu catatan buat kami. Demikian yang disampaikan Pak Seno selaku juru bicara Pemantau Keuangan Negara dan Lili Yuliantoro selaku jurnalis Lingkar Jateng. Untuk mengikuti update kami selanjutnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Kita TV. Terima kasih.